yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu semangat pagi. Bagi kita semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita sungguh bersyukur pagi ini masih diberikan Tuhan bagi kita kesempatan mengisinya dengan berbagai aktivitas dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, sebelum kita akan melakukan berbagai kegiatan kita, pekerjaan kita hari ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Kita persiapkan hati dalam doa, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Terangi hati dan pikiran kami agar dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di hari lepas hari. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat membaca bagian ini, mungkin kita mengingat satu penggalan lagu yang liriknya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kata mustahil memang kita kenal secara umum merupakan satu hal yang tidak dapat terjadi atau tidak mungkin terjadi. Alasan kita mengatakan bahwa sesuatu hal itu mustahil bisa jadi karena kita pada prinsipnya tidak percaya atau apa yang terlihat itu tidak biasa. Dan saat kita pikirkan, itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dan di dalam kehidupan kita, banyak sekali kemustahilan. Dan banyak pula alasan pertimbangan pemikiran yang membuat kita manusia sulit menerimanya jika itu benar-benar terjadi. Manusia memang memiliki banyak keterbatasan. Tidak mudah memahami apa yang Tuhan lakukan bagi seluruh ciptaannya. Dan di dalam Alkitab, kita boleh melihat firman Tuhan mencatatkan berbagai cara Tuhan berkarya. Dan itu membuktikan bahwa Dia sanggup menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya lebih dari apa yang manusia pikirkan. Banyak di antaranya menjadi satu hal yang mustahil bagi kita, namun tidak bagi Allah. Kemustahilan yang menjadi nyata terjadi kita sebut sebagai mujizat Tuhan, karena manusia tidak sanggup melakukannya. Bahkan bagian yang kita baca tadi adalah saat di mana Allah menyatakan kuasanya melalui malaikat Gabriel, yang pada saat itu memberitakan kepada Maria bahwa dia sebagai seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang dikaruniakan Allah datang sebagai juru selamat dunia. Ini merupakan hal yang tidak mungkin. Mengandung dan melahirkan adalah kodrat yang terjadi bagi perempuan. Namun mustahil saat terjadi bagi seorang perempuan yang masih perawan. Tapi itu semua menjadi mungkin karena Allah sendiri yang merancangkannya. Bagi Maria, hal yang diberitakan kepadanya itu juga satu hal yang mustahil. Namun Maria kemudian diberikan pengertian bahwa yang disampaikan kepadanya adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan itu yang berkuasa baginya. Mendengar firman Tuhan dengan kesungguhan, ini akan menjadi pintu masuk ke arah pengertian bagi kita tentang apa yang mustahil, yang akan terjadi, itu semua seturut kehendak Tuhan. Bahwa sesungguhnya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan kita dapat mengerti jika kita memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan.
Seperti Maria tadi. Kalau kita baca di ayat berikutnya, dia menyatakan respon atas berita yang dia dengar dan dia berseru, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria membukakan hatinya dan menerima bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia siap melakukan kehendak Tuhan di dalam ketaatan selayaknya seorang hamba. Di dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudariku yang terkasih, tentu masih banyak hal-hal besar, hal-hal yang penuh kuasa yang akan membuat kita terheran-heran akan karya Allah. Mujizatnya itu selalu layak terjadi dan selalu layak diharapkan dan dinanti. Oleh karena itu, mari kita harus memiliki sikap hidup yang intim dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan Tuhan, melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman-Nya. Karena relasi yang dekat itulah yang akan menghasilkan pengenalan. Relasi yang dibangun bersama Tuhan itulah yang akan membuat kita peka dan mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman bagi kita, dan hati kita terbuka menerimanya, itu akan menjadi titik awal, titik jumpa, kita dapat mengerti bahwa hal yang tidak mungkin untuk dipikirkan manusia sekalipun dapat terjadi jika itu seturut dengan kehendak-Nya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, karena mujizatnya selalu tersedia bagi kita yang percaya. Selamat mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan jadilah seturut kehendak-Nya. Amin. Marilah kita bersama bersyafaat. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berikanlah kami Tuhan hati yang dapat peka untuk mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur dan tetap mendoakan setiap saudara-saudari kami seiman yang pada hari ini boleh bersama-sama dengan kami merenungkan firman-Mu di dalam sapaan teduh. Kami boleh bersuka cita dan kami boleh sangat terberkati dengan kebenaran firman-Mu yang nyata bagi kami dalam hikmat pengertian yang Kau berikan. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk seluruh pengurus kategorial tengah-tengah gereja-Mu GBKP, berada dimanapun dalam tingkat pelayanan kami, mulai dari pengurus kategorial Modramen, klasis, tiap-tiap runggun dan sektor, yang boleh terus melakukan bagian-bagian pelayanannya dalam kebersamaan kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, dan KAKR. Tuhan, kiranya segala pekerjaan yang Kau percayakan, layaklah kami mengerjakannya dengan hati sepenuh. Berikan sukacita, kesehatan, rezeki, damai sejahtera, dan hikmat bagi seluruh pelayan-pelayan yang menjadi pengurus kategorial, agar mereka pun dapat selalu menjalani kehidupan dan pelayanan bersama-sama, khususnya sebagai tim kerja yang sehati sepikir di dalam maksud-Mu Tuhan dan saling melengkapi. Sekalipun mungkin banyak tantangan yang dihadapi dalam pelayanan, terkadang kami lelah, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang memampukan dan menguatkan kami untuk selalu menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan. Kami juga akan melanjutkan pekerjaan kami ya Tuhan, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kiranya kami diberikan pengertian agar melakukannya semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan setiap doa harapan kami ini akan kami tutup seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, selamat melakukan aktivitas, Tuhan memberkati.